Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala segala niat baik hamba bisa terlaksana. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau yang tercinta, dan kepada seluruh keluarga Nabi SAW yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Dan semoga bersambung kepada para sahabat beliau, kemudian kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita bersama mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberkahi hari-hari kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan tentang mentadabburi Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'anul Karim yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Dan alhamdulillah sebelumnya kita telah menyelesaikan 15 poin yang ditulis oleh Syekh di dalam kitab beliau. Dan semua poinnya itu Masya Allah bermanfaat bagi kita insya Allah. Mungkin sebagian dari kita belum ada ilmunya, setelah mendengarkan kajian ini dia mendapatkan ilmu yang baru. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Maka dia berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Baik, kita lanjutkan insya Allah. Yang ditulis oleh beliau di poin yang ke-16. Kalau yang memiliki PDF-nya boleh dibuka atau kitabnya boleh dibuka. Di poin yang ke-16, beliau mengatakan, Man hafizal Qur'an, barang siapa yang hafal Al-Qur'anul Karim, wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an, waqahullahu minal azab. Niscaya Allah akan menjaganya dari azab. Wa rafa'a darajatihi fil jannah, dan Allah akan angkat derajat orang yang hafal Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an di surga. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita simak apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau annal Qur'ana ju'ila fi ihabin, kalau seandainya Al-Qur'an ini berada di dalam hati manusia, di dalam hati manusia, thumma ulqiya finnar mahtaraqa. Allahu akbar. Kalau seandainya Al-Qur'an ini, kata Nabi, berada di dalam hati-hati manusia, thumma ulqiya finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api, mahtaraqa, niscaya dia tidak akan terbakar. Niscaya dia tidak akan terbakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani fi sahihah. Wa hasanahu Albani fi sahihah. Nah, apa maknanya? Seandainya Al-Qur'an ini berada di dalam hati manusia, yakni fi jildin, yaitu kulit. Yaitu kulit fi qalbi rajulin, yang ada di dalam hati manusia. Ihab ini adalah kulit, kemudian di dalam kulit tadi ada hati. Ini maksudnya. Yurja limanil Qur'an mahfuzun fi qalbihi. Maka diharapkan bagi orang yang menjaga Al-Qur'an di dalam hatinya, anna la tamassahun naru,
diharapkan bagi orang yang menjaga Al-Quran di dalam hatinya, semoga tidak tersentuh oleh api neraka. Semoga tidak tersentuh oleh api neraka. Faman hamal Al-Quran, maka orang yang menghafal Al-Quran, wa qara'ahu, dan dia senantiasa membacanya. Dia ulang-ulang hafalannya. Terkadang dia baca Al-Quran dengan hafalannya, terkadang dia baca Al-Quran dari mushaf. Lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Niscaya dia tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Nah, ini adalah fadilah yang sangat agung. Fadilah yang sangat agung. Orang siapa yang hafal Al-Quran, dia ulang-ulangi hafalannya sehingga dia mutqin, dia baca Al-Quranul Karim, maka dia diharapkan tidak disentuh oleh api neraka di akhirat kelak. Subhanallah. Ini poin yang ke-16. Poin yang ke-16. Poin yang ke-17, Syekh mengatakan hafizahullah ta'ala, min adabi tilawatil Quran, di antara adab membaca Al-Quranul Karim. Poin ini sangat menarik, mungkin sebagian di antara kita ada yang sudah lupa, maka kita murojaah di sore ini tentang Al-Quranul Karim. Di poin yang ke-17 ini, pembahasannya sangat menarik. Di antara adab membaca Al-Quran. Nah, kita akan berbicara seputar adab membaca Al-Quran. Di antara adab membaca Al-Quran adalah hendaknya seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ini yang pertama. Hendaknya seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Nah, kemudian datang pertanyaan. Ustadz, bagaimana kalau seandainya anak ini haid atau nifas, Ustadz? Nah, membaca Al-Quran itu boleh. Walaupun dia dalam keadaan haid atau nifas, boleh. Yang tidak boleh, apa yang tidak boleh? Memegang Al-Quran langsung, kulitnya menyentuh Al-Quran. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka bagi wanita yang haid, yang nifas, maka dia boleh membaca Al-Quranul Karim. Namun bagaimana cara megangnya, Ustadz? Ada dua solusi. Yang pertama, dia pakai sarung tangan. Atau ada sesuatu yang menghalangi kulit tangannya dengan menyentuh Al-Quran secara langsung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia boleh membaca Al-Quran, memegang Al-Quran dari Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan. Karena Al-Quran terjemahan ini tidak dianggap sebagai mushaf. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Kemudian adab yang kedua, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang ketiga, fi makanin tayyibin, berada di tempat yang bersih dan suci. Yang ketiga, wa ayyatasawwaka qabla qiraatihi, dan hendaknya bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Nah, dibersihkan mulutnya, bersiwak atau dengan menggosok gigi sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya, wasta'idza billahi minasyaitonir rajim, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk sebelum membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini jangan lupa. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau seandainya awal surat, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya di pertengahan surat atau kita sudah masuk surat, maka cukup dengan mengucapkan ta'awudz, yaitu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang selanjutnya wa yastaftiha bil basmalah. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Kemudian setelah dia berta'awudz di awal surat, maka dia mengucapkan basmalah, yaitu mengawalinya dengan membaca basmalah. Basmalah ini adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Ini basmalah. Dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang tidak lengkap apa? Namanya tasmiyah.
tatkala kita hendak minum, hendak makan, hendak berwudu, maka kita mengucapkan bismillah. Bismillah, ini namanya tasmiyah. Adapun basmalah itu ucapan bismillahirrahmanirrahim, ucapannya secara lengkap. Nah, kemudian adab yang selanjutnya wa yurattilul Qur'an, mentartil Al-Qur'an, ditartil, jangan cepat-cepat membacanya, pelan-pelan saja. Sehingga kita faham makna Al-Qur'anul Karim. Kita bisa fokus dengan huruf ke huruf, dari harokat ke harokat yang lainnya kita bisa fokus. Nabi SAW, beliau membaca Al-Quran ditartilkan, tidak cepat-cepat, dipelan-pelankan saja. Fayaqra'uhu mutarassilan mutamahilan. Kemudian adab yang selanjutnya, tadi Syekh mengatakan mentartil Al-Quran. Apa itu mentartil Al-Quran? Membacanya dengan pelan-pelan. Membacanya dengan pelan-pelan. Apa tujuan membaca Al-Quran dengan pelan-pelan? Tujuan membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, liyakuna a'wana 'ala tadabbur wal fahmi. Tujuannya adalah agar bisa membantu mentadabburi Al-Quran dan memahami Al-Quran. Tadabbur itu kalau bahasa Indonesia mungkin bisa kita artikan merenungkan. Merenungkan makna ayat yang telah kita baca, sehingga hati kita ini khusyuk. Hati kita ini bisa fokus. Hati kita tersentuh dengan bacaan Al-Quran kita sendiri. Dan kita bisa faham maknanya. Apa makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa yura'i ahkamat tajwid. Nah, dengan membaca Al-Quran pelan-pelan, dia bisa memperhatikan hukum-hukum tajwid. Mana yang tasdid, mana yang harokatnya kasro, mana yang mansub, mana yang marfu. Nah, dia bisa tahu dengan membaca Al-Quran pelan-pelan. Nah, wal waqfi. Nah, dan dia tahu tentang kapan berhenti membaca Al-Quranul Karim, kapan ada jedanya berhenti. Karena tidak semua ayat yang kita lewati di situ boleh berhenti seenaknya saja, nggak boleh. Nah, karena kan ada hukum-hukum tajwid, kapan berhenti, ada ilmunya. Wal ibtidai, dan tanda memulai. Nah, kapan kita mulai membaca Al-Quranul Karim? Apakah di pertengahan-tengahan ayat atau di awal ayat? Nah, ini ada ilmunya. Nah, ma'atahsini sauti bil Quran, disertai memperindah suara ketika membacanya. Nah, membaca Al-Quran pelan-pelan, kemudian diperhatikan tajwidnya, tanda berhentinya kapan, tanda memulai Al-Qurannya kapan, memulai membacanya. Kemudian disertai dengan memperindah suara ketika membacanya. Nah, diindahkan suaranya. Nah, zayyinul Quran bi aswatikum, kata Nabi SAW. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah, maka diperindah suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Kemudian adab yang selanjutnya, wa yatawassatu bainal jahri wal israri fit tilawah. Kemudian dia bersikap pertengahan dalam membacanya. Nah, bainal jahri wal israri fit tilawah. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lirih. Nah, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan-pelan membacanya, pertengahan saja. Maka diperhatikan kalau seandainya kita iktikaf di masjid. Nah, ini harus kita perhatikan. Di iktikaf di masjid ini, ketika kita iktikaf di masjid, kita akan mendapatkan sebagian kaum muslimin, mereka itu mengangkat suaranya ketika membaca Al-Quranul Karim, sedangkan saudaranya yang lain sedang sholat. Nah, maka ini diperhatikan. Jangan kita terlalu semangat, kemudian mengangkat suara, kemudian sehingga mengganggu saudaranya yang sedang sholat. Nah, maka ini tidak boleh. Diperhatikan adab-adab ketika di masjid. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang berdoa, orang yang sedang berzikir. Maka sewajarnya saja. Antara tidak keras dan tidak terlalu lirih. Maka pertengahan. Kemudian adab yang selanjutnya, wa yastahdiru ma'ani al-ayat, menghadirkan makna-makna Al-Quran. Nah,
Bagi yang paham bahasa Arab, alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar. Bagi yang tidak paham, apa yang harus dia lakukan? Buka terjemahannya, dibuka. Nah, sehingga dia paham makna Al-Qur'anul Karim. Wa yakhsha'u indaha. Kemudian setelah dia mengetahui makna Al-Qur'an, dia akan khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Nah, dia akan khusyuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yalinu jilduhu lisama'iha, sehingga mampu menggetarkan kulitnya ketika mendengarnya. Terkadang seseorang membaca Al-Qur'an dia menangis terseduh-seduh. Kemudian ada yang menangis bergetar tubuhnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena mereka faham apa yang dibaca. Wa tatma'u 'ainuhu, dan terkadang orang membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya, air matanya mengalir. Min atsariha, karena terpengaruh kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Terpengaruh karena kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian adab yang selanjutnya, wa yaqifu 'indal ayati mutadabbiran. Kemudian berhenti di akhir ayat sembari mentadabburinya. Kita selesai satu ayat, maka kita lihat apa maknanya ini. Kita renungkan. Kalau yang berhubungan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allahu Akbar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha kuat Allah Subhanahu wa taala yang melakukan yang seperti ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kalau dia melewati ayat yang dia baca dan di situ berisi tasbih, maka dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa 'indaha. Dan tatkala dia melewati ayat yang menyebutkan rahmat Allah, maka dia berhenti sejenak ketika membacanya. Was'alillaha min fadlih, dan kemudian dia memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Melewati ayat rahmat, maka dia memohon, ya Allah, karuniamu sangat luas ya Allah, berikan aku rahmatmu ya Allah. Kemudian wa idza marra bi ta'awudzin aw ayati adzabin ta'awwadza. Kemudian apabila membaca ayat yang berisi permohonan ataupun perlindungan, atau ayat azab, atau yang menyebutkan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang ingkar, hamba-hambanya yang membangkang kepada Allah, hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah, dia melewati ayat ini, apa yang harus dilakukan? Ta'awwadha. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yas'alullah ta'ala al-jannata fi ayatin na'im. Dia meminta surga kepada Allah tatkala melewati ayat yang dia baca berupa berisi ayat yang menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasta'idzu bihi minan nar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Fi ayatil adzab, ketika membaca ayat-ayat yang menyebutkan siksa dan neraka. Nah, ini diantara adab-adab yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian di halaman selanjutnya Syekh juga mengatakan di antara adab membaca Al-Quran, wa yaqra'u minal mushafi taratan. Hendaknya terkadang seseorang membaca Al-Quran dengan mushaf. Dengan mushaf. Mushaf itu Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Maka ini dikatakan dengan mushaf. Wa min hibzihi taratan, dan terkadang dari hafalannya. Jam'an bainal fadilatain. Jam'an bainal fadilatain. Sehingga bisa mengumpulkan dua keutamaan dari aktivitas membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini poin yang ke-17. Poin yang ke-18, Syekh mengatakan tadabburul Qur'ani huwa, mentadaburi Al-Quran adalah ma'rifatu ma'ani al-fadhihi. Nah, ini kita akan berbicara tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu apa sih?
Kita sering mendengar tadabbur, tadabbur. Ayo kita mentadabburi alam, mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tadabbur? Syekh mengatakan tadabbur adalah mengetahui makna lafaz Al-Quran. Nah, itu tadabbur. Kita cari maknanya. Ini apa maknanya? Ingin lebih dalam, kita baca tafsir. Kita dengarkan penjelasan para ulama. Kita baca penjelasan para ulama. Ini adalah tadabbur. Kemudian wa ta'ammulu ma'ani ayatihi. Merenungkan makna ayat Al-Quran, kita renungkan. Kita telah baca beberapa ayat, kita renungkan. Wal muradi minha, dan kandungan ayat Al-Quran. Wat tafakkuru fima tadullu alaih, dan merenungkan konsekuensi yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian wantifa'ul qalbi bimawa'izihi wa akhbarihi. Kemudian, dan setelah kita membaca Al-Quran, kita baca konsekuensi yang ada pada ayat Al-Quran, kemudian hati akan mengambil manfaat dari nasihat Al-Quran. Wa akhbarihi, dan mengambil manfaat dari informasi yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, wal khudu'u li awamirihi wa zawajirihi. Dan tadabbur itu adalah tunduk terhadap perintah Allah dan peringatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah tadabbur. Allah memerintahkan, sami'na wa ata'na. Allah melarang, maka kita jauhi. Nah, ini tadabbur. Inilah makna tadabbur Al-Quran. Poin yang ke-19, sifatut tadabbur. Nah, bagaimana cara kita ini mentadabburi Al-Quran? Nah, cara tadabbur ini bagaimana sih bentuknya? Maka Syekh mengatakan, ayyaswalal qari'u qalbahu bitafakkur. Hendaknya seorang pembaca Al-Quran menyibukkan dirinya dengan memikirkan fi makna ma yalfizu bihi, makna ayat yang dia ucapkan, yang dia baca. Faya'rifu makna kulli ayatin, sehingga dia mengetahui makna setiap ayat yang dia baca. Wa yata'ammulul awamira wan nawahi, kemudian dia merenungkan perintah dan larangan dalam ayat Al-Quranul Karim. Wa ya'taqidu qabuli dzalik, dan berkeyakinan serta menerima ayat tersebut. Dia tidak mengingkari ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, dia yakini dan dia terima. Tidak mengingkari ayat Al-Quranul Karim. Fa in kana mimma qassara fihi, apabila diri dia termasuk orang yang lalai dalam menunaikan kandungan ayat Al-Quranul Karim, dia orang yang lalai, fima madha, terhadap ayat yang telah dia baca. Dia baca ayat, kemudian dia dapatkan dirinya di situ kurang. Masih malas-malasan mungkin tentang ayat sholat contohnya. Sholat tepat waktu. Akan tetapi dia masih lalai. Dia masih lalai. Masih toledor. Nah, masih lalai. Maka dia istaghfar wa tabah. Maka segera beristighfar dan bertaubat. Wa idza marra bi ayati rahmatin istabsyara wa sa'al. Apabila membaca ayat berisi rahmat, maka bergembira dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw adzabin, apabila membaca ayat yang menceritakan siksa, asfaqah, maka dia merasa takut. Bacakan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Maryam, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafdah. Kami akan giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan berkelompok-kelompok, digiring. Wa nasukul mujrimina ilal jahannam wirda. Kemudian akan kami giring orang-orang yang jelek, orang-orang pelaku dosa kepada neraka. Nah, maka dia merasa takut. Asfaqah, merasa takut. Wa ta'awadza, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca ayat tentang azab, kemudian dia merasa takut, kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tanzihin nazzaha wa 'azzama. Apabila membaca ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan celah.
ataupun aib dan kekurangan, maka mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tentang kebesaran Allah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, au du'ain wa mas'alatin, apabila membaca ayat yang berisi doa dan permintaan, maka dia berdoa, tadarru'a wa talaba, maka merendahkan diri sembari turut berdoa memanjatkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan di dalam kitab Al-Itqanu fi Ulumil Quran Lis-Suyuti, jilid pertama pada halaman 369. Nah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tadabbur Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tadabbur Al-Qur'an. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu minna, dahulu salah seorang di antara kami, idza ta'allama asyra ayatin, apabila belajar 10 ayat Al-Qur'an, lam yuwajizhunna, lam yujawizhunna, dia tidak akan pindah ke ayat yang lain, tidak akan berpindah. Hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna, sampai dia faham isi Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan kandungannya. 10 ayat dibaca, kemudian dia pelajari 10 ayat tersebut, kemudian dia tidak akan pindah kepada ayat yang ke-11 dan yang seterusnya. Tapi mereka memahami isi kandungan ayat Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan kandungannya. Ini di dalam tafsir At-Tabari jilid 1 pada halaman 74. Kemudian waqala Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala juga menjelaskan, man qara'al Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, summa lam yufassirhu, kemudian dia tidak faham kandungan Al-Qur'anul Karim, enggak faham, kana kal a'jami, maka dia seperti orang ajam. Itu orang Arab yang tinggal di pinggiran kota. Nah, di pedalaman. Au kal a'rabi, seperti orang Arab yang tidak faham makna Al-Qur'anul Karim. Nah, ini di dalam tafsir At-Tabari jilid 1 pada halaman 80. Nah, kemudian poin yang ke-20. Tadabbur Al-Qur'an huwa, membaca Al-Qur'an adalah al-maqsudul a'zam, tujuan terbesar min inzalihi, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kita harus ingat ucapan Syekh. Tadabbur Al-Qur'an adalah tujuan terbesar diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ini tujuan terbesarnya. Agar ditadabburi, agar direnungi maknanya. Wal matlubul aham, dan tuntutan terpenting. Nah, ini tujuan Al-Qur'an diturunkan. Tujuannya agar ditadabburi. Dan ini adalah tujuan terbesar dan tuntutan yang terpenting. Min tilawatihi, ketika membacanya, la mujarrada tilawatihi, jadi bukan sekedar membaca Al-Quran bila fahmin, tanpa memahami ayat Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita selesai 3 hari baca Al-Quran, namun gak faham maknanya. Selesai di bulan Ramadan, 30 hari dia selesai 10 kali, tapi gak faham maknanya. Apa makna cerita Nabi Musa di dalam surat Thaha, cerita Nabi Nuh di dalam surat Hud, cerita Qarun di dalam surah Al-Qasas. Nah, enggak paham maknanya, hanya sekedar lewat saja, kemudian hatam, tutup Al-Quran, halas. Ini saja. Maka Syekh di sini mengatakan tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah ditadabburi. Ini adalah tujuan terbesar dan tujuan dan tuntutan terpenting. Nah, jadi bukan sekedar membaca Al-Quran tanpa memahami dan tanpa mentadabburi Al-Quranul Karim. Nah, wabihi tansyarihus sudur, dengan mentadabburi Al-Quran hati menjadi lapang, watastanirul qulub, dan hati menjadi tersinari.
Hati itu mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab, kata Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran, yang punya akal. Dia akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini di dalam surat Shad ayat 29. Allah juga mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak merenungi makna Al-Qur'anul Karim? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka yang terkunci? Sebagian di antara kita hatinya terkunci, tidak faham makna Al-Qur'anul Karim, tidak ingin pandai membaca Al-Qur'anul Karim, tidak ingin faham apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Terkunci hatinya. Ini di dalam surat Muhammad ayat 24. Dan Allah juga berfirman, afalam yaddabbarul qaul, maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami, kata Allah. Ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 68. Dan Allah juga berfirman, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Az-Zukhruf ayat 3. Ini dalil-dalil yang berbicara tentang yang mewajibkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, apakah hati kalian terkunci? Apakah kalian tidak ingin memahami makna ucapan kami di dalam Al-Qur'anul Karim? Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Ini tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-21, wabbakhallahu ta'ala, Allah ta'ala menegur ala tarki tadabburil Qur'an, orang yang meninggalkan atau tidak mentadabburi Al-Qur'an. Faqala subhanah, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak ingin mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka yang terkunci? Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimallahu taala, beliau menjelaskan ayat di atas. Ayat yang telah kita baca, yaitu afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nah. Maka beliau mengatakan, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimallahu taala, wa ma'lumun, telah dimaklumi, anna kulla man lam yastaghil bitadabburi ayati hadzal Qur'anil azim, telah dimaklumi setiap orang yang tidak menyibukkan hati dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang agung ini, ay tasaffuhiha, yaitu merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, wa tafahumiha, dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an, wa idraki ma'aniha, dan mengetahui makna-makna ayat Al-Qur'an, wal amali biha, dan mengamalkan kandungannya, fa innahu mu'ridun anha, sungguh dia telah berpaling dari Al-Qur'an. Dan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah bahas apa saja sih bentuk kita itu meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Sudah kita bahas tuntas sebelumnya. Maka Syekh di sini juga mengatakan, orang yang tidak ingin mentadabburi Al-Qur'an, tidak ingin memahami makna Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'anul Karim, dan tidak ingin mengetahui makna ayat Al-Qur'an,
dan tidak ingin beramal dengan ayat Al-Qur'anul Karim, tidak ingin mengamalkannya, fa innahu mu'ridun anha, sungguh dia telah berpaling dari Al-Qur'an. A'udzubillahi min dzalik. Ghairu mutadabbirin laha, dengan tidak mentadabburinya. Fa yastahiqqul inkaru, sehingga dia berhak mendapatkan pengingkaran. Perbuatannya ini enggak bagus, kita harus mengingkari, tidak bagus perbuatannya. Hanya sekedar baca ayatnya lafaz-lafaznya saja tapi tidak paham maknanya, maka dia berhak mendapatkan pengingkaran. Perbuatannya enggak bagus. Wa taubihul madzkuru fil ayat, dan teguran dalam ayat di atas. Nah, ini termasuk ke dalam teguran ayat di atas. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. In kana Allahu a'tahu fahman, apabila dia diberi akal atau pemahaman oleh Allah, yaqdiru bihi 'ala tadabbur, dan dengan akal tersebut dia mampu mentadabburi Al-Qur'an. Sebagian mungkin di antara kita sudah umurnya 40, 60 atau 30, 20 sering hatam Al-Qur'an tapi enggak faham makna Al-Qur'anul Karim. Maka coba kita di bulan Ramadan ini punya target hatam Al-Qur'an sekali saja. Kemudian diiringi dengan membaca terjemahannya, minimal terjemahannya. Nah, setiap sholat baca 1 lembar Al-Qur'anul Karim, baca terjemahannya. Kalau bisa baca Al-Qur'an 3 kali, 4 kali, ini lebih bagus. Dengan syarat tetap membaca terjemahannya. Bagi yang mampu berbahasa Arab, rujuk kepada kitab-kitab tafsir, apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian wahadil ayatul madhkurah, ayat-ayat yang sedang disebutkan di atas tadi, tadulu ala anna tadabburul Qur'an, menunjukkan bahwa mentadabburi Al-Qur'an, wa tafahumahu, dan memahami Al-Qur'an, wa ta'allumahu, dan mempelajari Al-Qur'an, wal amala bihi, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim, amrun la budda minhu lil muslimin. Insyaallah ucapan Syekh di sini. Naam. Ini adalah perkara yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, harus. Ini yang disampaikan di dalam kitab Adwaul Bayan, Adwa al-Bayan. Nah, jadi akal kita itu diberikan oleh Allah untuk apa? Agar kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim, memahami maknanya. Coba kita bareng istri di rumah mungkin. Nah, terkadang kita saling membacakan, istri baca terjemahannya, kemudian terkadang kita membaca terjemahannya, agar kita ini faham apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim dari kita. Ini poin yang ke-21. Poin yang ke-22, tarku tadabburil Qur'an wa tafahumihi wa ma'rifati muradillahi minhu, meninggalkan mentadaburi Al-Qur'an dan meninggalkan memahami kandungan Al-Qur'an serta tidak mengenal apa yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya, nau'un min anwa'i hajril Qur'an, merupakan salah satu bentuk memboikot atau meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, sudah kita bahas sebelumnya. Wa huwa dakhilun fi qauli ta'ala, sehingga perbuatan ini tidak ingin mentadabburi Al-Qur'an, tidak ingin memahami kandungan Al-Qur'an, tidak ingin mengetahui apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka perbuatan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini masuk ke dalam firman Allah. Rasul SAW mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan bagi mereka. Di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Ayat 30. Nah, ini poin yang ke-22. Kemudian poin yang ke-23, tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quranul Karim adalah minan nasihati, bentuk nasihat. Nah, bentuk nasihat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khattabi rahimallahu taala di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan nasihat adalah ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Ini adalah nasihat, yaitu ungkapan
yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujui, kepada yang dinasehati. Ini adalah nasihat. Ungkapan kebaikan kepada orang yang dinasehati, yang disampaikan oleh beliau rahimallahu taala. Nah, jadi mentadaburi Al-Quran adalah bentuk nasihat. Kita faham nasihat Allah dalam Al-Quranul Karim. Kita faham apa yang Allah inginkan dari kita. Kemudian fafil hadis, karena dalam hadis disebutkan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yaitu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umumnya. Wa minan nasiha, dan bentuk nasihat yang merupakan hak Al-Quranul Karim. Nasihat ini adalah mentadaburi Al-Quran, ini adalah hak Al-Quranul Karim. Kita berikan hak Al-Quran. Kita berikan hak Al-Quranul Karim. Syiddatu hubbihi, sehingga seseorang bisa mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Wa ta'zimu qadrihi, serta seseorang bisa mengagungkan kedudukan Al-Quranul Karim. Fahuwa kalamul khaliqi subhanahu, karena Al-Quran ini jamaah statusnya merupakan ucapan sang pencipta dari dan lagi maha suci. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya. Bukan hanya sekedar selesai. Nah, tidak. Tapi perhatikan tajwidnya, perhatikan tanda berhentinya, tanda memulainya, perhatikan harokatnya, diperhatikan semuanya. Dengan sebenar-benar membaca. Wa syiddatur ragbati fi fahmihi, dan kuatnya tekad ingin memahami kandungan Al-Quran. Wa syiddatul inayati bitadabburihi, dan tercurahnya perhatian dengan mentadaburi Al-Quranul Karim. Wal wuqufu 'inda tilawatihi, dan berhenti ketika membacanya. Li talabi ma'ani ma ahabba maulahu, untuk mencari makna, mempelajari maknanya, mentadaburi maknanya yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ayyafhamahu anhu, agar difahami hambanya. Wal i'tibaru bimawa'izihi, dan mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang disampaikan dalam Al-Quran. Wal wuqufu ma'a ahkamihi, dan tunduk pada aturan-aturan hukum-hukum Allah. Wal amalu bi awamirihi, dan mengamalkan perintah-perintah Allah. Wal intihai an zawajirihi, dan menjauhi larangan yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini mentadaburi Al-Quran. Al-Quran itu ditadaburi, bentuk nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya. Ini dijelaskan di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim wa Jami'ul Ulum wal Hikam li Ibni Rajab. Nah. Kemudian poin yang ke-24, Syekh mengatakan qira'atu qalilin minal Qur'an bitadabbur. Nah, ini menarik pembahasannya jamaah. Pembahasan yang ke-24 ini sangat menarik. Syekh mengatakan, membaca sedikit ayat Al-Quran disertai tadabbur afdal min qira'ati katsirin minal Qur'an, lebih utama daripada membaca banyak ayat Al-Quran tanpa tadabbur. Nah, ingat kita di bulan Ramadan cari yang paling afdal. Cari yang paling afdal. Ana ulangi, membaca sedikit ayat Al-Quran diiringi dengan tadabbur lebih afdal, lebih utama daripada membaca banyak ayat Al-Quran tanpa disertai tadabbur. Qala rajulun li Ibnu Abbas, seorang pria pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Laki-laki ini mengatakan, "Inni sari'un al-qira'ah." Sesungguhnya aku ini seorang yang cepat membaca Al-Quran. Wa inni aqra'ul Qur'ana fi thalath, dan saya bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam 3 hari. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, li an aqra'al baqarata fi lailatin, aku lebih suka membaca Al-Baqarah dalam satu malam, fa'addabbaraha, dan aku mentadabburinya. Wa urattilaha, dan aku membacanya dengan pelan, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra'a kama taqul, dibandingkan
membaca seperti yang engkau ceritakan. Nah, dengan tadabbur lebih afdal. Sekarang ini kita di bulan Ramadan, cari yang paling afdal. Di bulan Ramadan ini ajang kita mempelajari Al-Quranul Karim. Ajang kita memahami makna Al-Quranul Karim. Dan ini perbuatan yang lebih afdal daripada hatam Al-Quran 10 kali tapi tidak mentadabburinya. Ini yang disampaikan di dalam kitab Fadailul Quran li Abi Ubaid. Nah, kemudian Ibnul Qayyim juga mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkur, membaca satu ayat Al-Quran dengan berusaha merenungkan ayat tersebut dan memahaminya, khairun min qira'ati khatmatin, lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam. Allahu Akbar. Satu ayat lebih afdal tatkala dia mentadaburi, merenungi maknanya, lebih afdal daripada hatam Al-Quran sepenuhnya. Yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bi ghairi tadabburin wa tafahumin. Hatam Al-Quran sepenuhnya tanpa memperhatikan kandungannya dan memahaminya. Nah, maka perbuatan mentadaburi satu ayat lebih afdal daripada hatam Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Wa anfa'u lil qalb, karena hal ini lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a ila husulil iman, dan lebih menuntun kepada pencapaian iman. Wa dzauqi halawati Al-Quran, serta merasakan manisnya Al-Quran. Wa dzauqu halawatil Quran, serta merasakan manisnya Al-Quran. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf, inilah kebiasaan generasi salaf, kata Imam Ibnul Qayyim. Baca sedikit ayat namun tadabbur, namun mentadabburinya. Yuraddidu ahaduhumul ayata ila sabah, salah seorang di antara mereka, kata Imam Ibnul Qayyim, mereka sering mengulang-ulang satu ayat yang sama hingga menjelang subuh. Allahu Akbar. Ini kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat ini. Mencari target hafal, mencari target selesai baca Al-Quran. Naam. Ini tidak ada tuntunannya dari ulama salaf kita. Tidak ada. Bahkan mereka mengulang-ulang satu ayat yang sama sampai menjelang subuh. Naam. Dan ini pembahasan yang menarik dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau bawakan ucapan sahabat dan ucapan ulama seperti Imam Ibnul Qayyim. Naam, di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Naam. Kemudian mungkin datang pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita ini hatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan, apakah tercela? Tidak, tetap mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala. Naam, dia banyak mendapatkan pahala. Namun tetap yang lebih afdal baca Al-Quran dengan mentadabburi Al-Quranul Karim. Dengan mentadabburi Al-Quranul Karim. Naam. Kemudian waqala, beliau Ibnul Qayyim juga menyatakan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, qira'atu suratin bitadabbur wa ma'rifatin wa tafahumin wa jam'ul qalbi 'alaiha ahabbu ila Allah ta'ala min qira'ati khatmatin sardan wa in kathura thawabu hadhil qira'ah. Naam. Beliau Ibnul Qayyim juga mengatakan, membaca satu surat dengan berupaya mentadabburinya dan mengetahui maknanya dan memahami maknanya dan mengumpulkan hati ketika membaca Al-Quranul Karim, dihadirkan hatinya tatkala membaca Al-Quranul Karim, ahabbu ilallahi ta'ala min qira'ati khatmatin sardan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada membaca Al-Quran sampai hatam dengan cepat. Wa in kathura thawabu hadhil qira'ah, meskipun pahala yang dikumpulkan begitu banyak ketika membaca seperti ini. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, hatam Al-Quran berkali-kali pahalanya banyak. Namun perbuatan yang paling dicintai oleh Allah mana? Tentunya perbuatan mentadabburi Al-Quran. Tentunya perbuatan mentadabburi Al-Quranul Karim. Ini yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim yang beriman di bulan Ramadan ini. Tidak mengapa tidak hatam Al-Quranul Karim, tapi dia faham maknanya. Dan tentunya lebih baik hatam Al-Quranul Karim dan fahami maknanya. Kemudian beliau juga mengatakan, Syekh membawakan permisalan. Wa kadzalika salatu raka'atain, demikian pula salat 2 rakaat, yuqbilul abdu fihi ma 'ala Allah ta'ala, yang dilakukan hamba dengan menghadapkan hati kepada Allah
hadir hatinya tatkala salat. Salatnya 2 rakaat. Biqalbihi, dengan menghadapkan hati kepada Allah, wa jawarihihi, dan anggota badannya khusyuk kepada Allah. Wa yufarriqu qalbahu kullahu lillahi fihima, serta memfokuskan keduanya, yaitu anggota badannya kemudian hatinya hanya untuk Allah. Ahabbu ilallahi ta'ala min mi'atai raka'atin. Allahu akbar. Lebih dicintai oleh Allah daripada salat 100 rakaat. 100 rakaat tapi pikirannya ke hutang, ke pekerjaannya. Nah, 2 rakaat ini lebih Allah cintai dibandingkan 100 rakaat tapi tidak fokus di dalamnya, tidak khusyuk di dalamnya. Nah, khaliyatin min dzalik, tapi kosong dari semua hal itu. Tidak fokus, tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana, melayang saja, menghayal di dalam sholat. Wa in kathura thawabuhuma adadan, meskipun dari segi jumlah lebih banyak pahalanya. Nah, sholat 100 rakaat banyak pahalanya. Namun yang kita cari adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat menghadapkan hatinya kepada Allah, memfokuskan kepada bacaan yang dia baca, kemudian dia menghadapkan anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat dia tidak sibuk garut sana garut sini. Dia tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak mengharuskannya dia bergerak. Nah, Nabi SAW mengatakan di dalam sholat itu ada kesibukan. Maka jangan cari kesibukan yang lain. Maka kita fokus tatkala sholat. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, ini di dalam kitab Al-Manar Al-Munif fi Sahih Ad-Dha'if, fi Sahih Ad-Dha'if. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ini yang terakhir di pembahasan kita ya, di sore ini insyaallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan al-qira'atul qalilatu bitafakkur, membaca sedikit ayat Al-Qur'an dengan merenungi kandungannya, afdal minal katsirati bila tafakkur, lebih baik daripada membaca banyak ayat tanpa merenunginya. Wa huwal mansusu 'anis sahabati sharihan, demikianlah riwayat yang disampaikan kepada kami, kata beliau, dari para sahabat secara tegas, secara sharih, secara tegas. Nah, ingat di bulan Ramadan boleh kita mengejar target hatam berkali-kali, tapi jangan lupa disertai dengan memahami maknanya. Ini di dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan, walidha qala Ibnu Mas'ud, oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Iqra'ul Qur'an wa harriku bihil qulub, bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu dan gerakkanlah hati kalian dengan Al-Qur'an. Difokuskan hati kita kepada Al-Qur'anul Karim, difokuskan, hadir hati kita di situ. Kita baca tentang azab tapi pikiran kita sama utang, sama hutang nggak boleh, tapi kita hadirkan hati kita. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah, dan jangan jadikan tujuan kalian sekedar mencapai akhir surat. Nah, ini disampaikan oleh beliau. Jangan jadikan tujuan kalian hanya sampai akhir surat saja. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu saja difikirkan ketika membaca Al-Quranul Karim. Ini nggak boleh, kata Ibnu Mas'ud, nggak boleh. Ini tidak boleh. Fokusnya hanya sekedar hatam saja, hatam saja. Maksudnya adalah agar cepat selesai membacanya. Baca Al-Quran, baru di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Fokusnya kemana? Bukan kepada ayat yang dia baca, tapi kemana? Kepada akhir surat, yaitu surah An-Nas. Ini nggak boleh. Ini disampaikan di dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi oleh Imam Al-Baihaqi. Nam jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita dalam segala ketaatan, di dalam waktu kita, di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan ada rasa ingin memahami makna Al-Quranul Karim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Adapun kesalahan murni dari diri pribadi dan dari syaitan, adapun kebenaran itu murni datang dari Allah dan Rasulnya SAW, dan Allah berserta Rasulnya alaihi salatu wassalam terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.